Bayangkan sebuah perusahaan yang memiliki nilai kapitalisasi pasar 2,3 triliun dolar Amerika atau hampir 32.000 triliun rupiah. Angka itu artinya 11 kali belanja negara Republik Indonesia pada 2021 sebesar 2.750 triliun rupiah. Perusahaan itu adalah Apple. Pada video ini kita akan membahas kisah seorang pria yang memiliki 10% saham Apple dan menjualnya hanya seharga 800 dolar Amerika atau sekitar 11 juta rupiah. Padahal jika dihitung sekarang, 10% saham itu bisa bernilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika atau 1.420 triliun rupiah. Pria pemegang 10% saham Apple itu dikenal sebagai Ronald Gerald Wayne. Kini berusia 87 tahun. Dia menjadi satu dari 3 orang pendiri Apple sejak lahir pada 1 April 1976. Dua lainnya sudah banyak diketahui, yaitu Steve Jobs, seorang visioner marketing yang jenius, dan Steve Wozniak, seorang engineer yang brilian. Semua kisah Wayne berawal pada petualangan Steve Jobs dan Steve Wozniak. Sejarah dua Steve itu sebagai pendiri Apple sudah dituangkan dalam berbagai kisah, buku, maupun dokumenter. Namun tidak dengan perjalanan Ronald Wayne yang sering terlewat dari buah bibir. Begini mulanya. Pada saat Apple berdiri, Steve Wozniak masih berusia 21 tahun, sementara Steve Jobs berumur 25 tahun, sama-sama darah muda dengan ego besar. Keduanya sadar, pada suatu waktu Apple bisa saja menghadapi situasi deadlock jika satu dari mereka tidak sepakat pada satu persoalan. Mereka butuh orang yang mampu menjadi penengah. Lebih butuh lagi, penengah itu harus orang yang dituakan. Jobs dan Wozniak pernah bekerja di Atari, lalu mereka mendatangi Ronald Wayne, juga bekerja di Atari, yang ketika itu berusia 40 tahun. Usia Wayne jauh lebih tua daripada Jobs dan Wozniak. Jobs menawari Wayne menjadi partner dalam membesarkan Apple. Sebagai imbalan, Wayne mendapatkan jatah 10% saham Apple, sisanya dibagi Steve Jobs dengan Wozniak. Ketiganya mendaftarkan nama perusahaan Apple Computer Company. Pada periode singkat di awal berdirinya Apple, Wayne bertugas menyiapkan syarat administratif terkait pendirian perusahaan. Banyak yang tidak tahu jika Wayne juga menciptakan logo pertama Apple. Logo itu sempat digunakan selama setahun sebelum diganti dengan logo yang sangat diakrabi sekarang. Sayang, masa kerja Wayne selama di Apple hanya bisa bertahan tidak lebih dari 12 hari. Saham dia sebesar 10% dijual kembali kepada Jobs dan Wozniak senilai 800 dolar Amerika atau 11 juta rupiah saja. Murah, sangat murah sekali. Setelah melalui perjalanan panjang, kini Apple mampu menjadi perusahaan dengan nilai pasar terbesar di dunia. Bicara sekarang, 10% saham Apple berubah menjadi angka yang sungguh tidak main-main. Pada 2016, nilainya diperkirakan 62 miliar dolar Amerika atau sekitar 882 triliun rupiah. Pada 2020, nilainya diperkirakan 95 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.350 triliun rupiah. Dan pada 2021, nilainya diperkirakan lebih dari 100 miliar dolar Amerika atau 1.420 triliun rupiah. Lalu, mengapa saat itu Wayne merasa perlu melego 10% saham miliknya? Kisahnya berawal dari kontrak pembelian produk pertama Apple, yaitu komputer Apple One oleh toko lokal ByteShop. Toko itu bersedia membeli 50 komputer produksi Apple senilai 500 dolar Amerika satu buahnya. Toko itu berjanji akan membayar 25.000 dolar Amerika setelah barang jadi dan dikirim. Ternyata Apple tidak cukup punya modal untuk memproduksi 50 komputer. Steve Jobs lalu berutang 15.000 dolar Amerika sebagai modal membeli suku cadang. Wayne cemas dengan langkah Jobs untuk berutang. Dia khawatir toko ByteShop tidak akan membayar komputer itu tepat waktu. Toko itu memang punya reputasi buruk soal menepati janji. Dus, kalau pembeli gagal bayar, maka Apple tidak akan mampu melunasi utangnya.
4 tahun sebelumnya, Wayne punya pengalaman buruk soal utang. Asetnya harus disita. Dia tidak mau menjadi keledai yang tersandung batu yang sama 2 kali. Kalau sampai Apple terjerat utang, di antara 3 pendiri, Jobs dan Wozniak masih muda dan belum punya aset. Sementara Wayne memiliki rumah. Beban utang Apple bisa menjadi beban Wayne. Itulah mengapa dia terpaksa melepas 10% saham Apple. Namun dalam perjalanannya, Apple justru semakin besar dan pesanan semakin banyak. Kemudian masuklah orang ketiga yang memperkuat modal Apple, yaitu Mike Markula Jr. Apple mendaftarkan kembali perusahaan pada 3 Januari 1977 dan untuk menghindari kemungkinan tuntutan hukum dari Wayne, dia mendapatkan kompensasi sebesar $1.700 Amerika. Total, Wayne menerima uang kembali dari Apple sebesar $2.500 Amerika atau sekitar 35 juta rupiah. Bayangkan dan bandingkan dengan nilainya sekarang. Apakah Wayne menyesal dengan keputusannya? Andai kata saat itu Wayne tidak menjual sahamnya seharga 11 juta rupiah, barangkali kini dia akan menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dalam sebuah wawancara 20 tahun setelah keputusannya dibuat, Wayne mengaku tidak pernah menyesal. Saya membuat keputusan terbaik dengan informasi yang saya miliki saat itu, ujar Wayne. Seseorang dengan karakter lemah mungkin akan menyesal seumur hidupnya, tetapi tidak dengan Wayne. Kehidupannya terus berjalan meskipun tidak menghasilkan uang sebesar Jobs maupun Wozniak. Saya tidak ingin menyanyiakan hari depan dengan meratapi hari kemarin. Apakah ini berarti saya tidak punya emosi dan tidak bisa merasakan sakit? Tentu saja tidak. Tapi saya mengatasinya dengan meninggalkan masa lalu. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Sepanjang hidupnya, Wayne tidak pernah mempunyai produk Apple. Hingga pada 2011, dia mendapat sebuah iPad pada sebuah acara di Inggris. Pada 1994, dia menjual lembar kontrak kerjasama asli Apple yang ditandatanganinya bersama Jobs dan Wozniak seharga $500 Amerika atau 7,1 juta rupiah. Pada 2011, kertas kontrak itu laku dalam sebuah lelang seharga $1,6 juta Amerika atau sekitar 22 miliar rupiah. Kalau Wayne tidak pernah menyesal menjual 10% sahamnya, satu-satu penyesalan terkait Apple adalah menjual kertas kontrak seharga 11 juta rupiah padahal bisa laku 22 miliar rupiah.